Proses penyelidikan kasus Guru Supriyani berbuntut pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kedua oknum Polsek Baito tersebut dipindah tugaskan ke Polres Konawe Selatan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengaku tak puas dengan pencopotan Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ia berharap Kapolri Listio Sigit Prabowo menindak tegas Ibtu Muhammad Idris serta Aibda Amiruddin yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, tandasnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Menurutnya, saksi pencopotan tak memberikan efek jera kepada kedua oknum setelah meminta uang damai ke Supriyani. Dalam pemeriksaan Propam Polda Sultra, Gades memberikan kesaksian terkait uang damai yang diminta oknum polisi. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya. Kalau dicopot kan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka, misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, tegasnya. Andri meminta proses penyelidikan pelanggaran etik Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dipercepat. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua, sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, pungkasnya. Hal senada juga diungkapkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn. Pol. Susno Duaji, yang meminta Ibtu Muhammad Idris diproses pidana. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, katanya, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menyatakan proses pidana akan memberikan pelajaran kepada polisi yang menyalahgunakan wewenangnya saat penyelidikan. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, sambungnya. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi Guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari Guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan.
Rentetan sidang telah dijalani Guru Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap siswa yang terjadi pada 24 April 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Supriyani mengajukan pleide atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menolak pleide dan menganggap Supriyani melakukan pemukulan ke siswa. Menurut JPU, pleide yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Meski pleide ditolak, Supriyani dituntut bebas lantaran aksi pemukulan sebagai bagian dari pendidikan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis hakim terhadap Supriyani digelar pada Senin, 25 November 2024. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, membacakan agenda sidang selanjutnya saat menutup sidang pleide pada Kamis, 14 November 2024. Diketahui, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, berharap majelis hakim memvonis Supriyani bebas. Sementara itu, Supriyani mengaku tidak melakukan pemukulan dan berharap divonis bebas. Kasus Guru Supriyani ternyata mendapat perhatian penuh dari sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Jamil. Bahkan, Nasir sampai mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin. Nasir juga menyebut kasus Guru Supriyani mencederai restoratif justice, RJ. Kasus di Konawe Selatan misalnya Pak, itu kan mencederai restoratif justice sebenarnya, katanya. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik hingga memantik reaksi masyarakat, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Lalu ada tuntutan lepas. Sebahagian orang mengatakan ini jaksa mau cari-cari selamat ya. Cari selamat karena sudah menjadi perhatian masyarakat, jelasnya. Kemudian, ya tentu saja ada kritik sana, kritik sini dan sebagainya. Sehingga jaksa kemudian menuntut lepas dan berharap hakim bisa memvonis lepas begitu, ujarnya menambahkan. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dan artinya lepas itu kan pasti ada pengakuan bahwa dia melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak bisa dipidana karena mungkin dia tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, kata Nasir. Mungkin karena dia ya ingin mendidik, mendisiplinkan siswanya memberikan efek jera kepada siswanya. Jelas legislator dari daerah pemilihan Aceh tersebut menambahkan.